Pak Herman, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ada yang ingin saya tambahkan. Oke. Sebetulnya bukan gerejanya yang tidak beraliran Calvinis, tetapi pemahaman majelis banyak yang tidak menerima ajaran Calvinis. Oh ya. Kemudian yang saya sesalkan, para hamba Tuhan yang berkompeten untuk memberikan penjelasan dan penerangan itu sangat minim sekali, Pak. Jadi sementara saya artinya kan bukan seorang hamba Tuhan yang berkompeten di gereja tersebut, artinya apa yang saya sampaikan karena itu bukan dari hamba Tuhan dalam tanda kutip pendeta yang memberikan penjelasan, mereka tidak bisa menerima begitu saja apa yang saya sampaikan. Hanya yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Oh ya, memang betul Pak. Memang kalau biasanya Pak, kalau kita tidak sekolah teologi, itu orang pandang enteng sama kita. Mereka pasti akan menganggap remeh kita. Sama seperti saya. Saya juga sebetulnya boleh dikatakan, ya memang saya sempat masuk sekolah teologi STT ya. Saya masuk di STI. Saya ini masuk STI karena ada kelas malam Pak. Ada kelas malam di Palu bagi orang-orang yang bekerja. Karena saya tidak bisa sekolah secara reguler, masuk pagi ada di Palu, STI Palu ada. Cuma karena saya bekerja juga, sehingga saya pilih jam malam. Jadi ada kelas non reguler malam hari. Saya masuk di sana. Saya langsung masuk semester 7. Karena saya mau sistemnya mengumpulkan SKS saja, kumpul SKS. Semester 7 nanti balik lagi ke semester 1. Cuman karena kuotanya tidak cukup, minimal orang sekolah malam harus 10 orang. Karena kuota tidak cukup, hanya saya tak berhenti. Sampai sekarang saya berhenti, tidak terus lagi sekolah teologi. Nah, orang-orang biasanya kalau kita ngomong, mereka pasti akan melihat, kamu ini sekolah teologi apa enggak? Atau kamu sekolah teologi di mana? Jadi ada tingkatan. Kamu sekolah teologi apa tidak? Yang kedua, kamu sekolah di STT mana? Yang kemudian, yang ketiga, sudah sampai S berapa? S1, S2, atau S3 kamu? Ini yang ditekankan oleh Pak Mangapul Sagala. Sorry ya, saya singgung Pak Mangapul Sagala. Jadi Pak Mangapul Sagala melihat di dalam poin itu. Seseorang yang mengajarkan firman Tuhan, kalau dia bicara firman Tuhan di YouTube kayak atau di mana, di webinar seperti ini, minimal dia mesti S1. Mesti sekolah teologi. Kalau enggak seperti itu, jangan dengar DP omongan. Kita enggak usah dengarkan dia, karena dia tidak belajar secara formal di bangku teologi. Di satu sisi, anggapan seperti itu memang betul. Memang betul. Sekolah teologi itu memiliki peranan yang penting di dalam pengajaran firman Tuhan. Ya harus, sekolah teologi memang sebuah keharusan. Saya tidak menolak sekolah teologi, harus. Tapi pengertian firman Tuhan bukan hanya didapati dari bangku sekolah teologi. Tidak. Itu bisa kita dapat dari buku-buku. Makanya saya banyak sekali membeli buku ya. Buku saya ini sudah lebih dari 100 biji ya. Banyak sekali dari berbagai topik. Saya memang tidak sekolah teologi. Saya cuma 1 semester sekolah di STT. Tapi saya belajar dari buku-buku. Buku-buku teologi yang bertanggung jawab, yang bagus. Bahkan bukan dari kalangan reform saja. Saya punya dari buku Dogmatika Bavinck, terus dari teolog-teolog reform John Owen, Cornelis Van Til saya punya juga, sistematika pengantar teologi sistematik Van Til saya punya juga. Saya bukan hanya belajar dari teolog-teolog reform, tapi juga teolog-teolog non-reform, Injili, dispensasional, Charles Ryrie, Walford, saya juga punya buku. Buku Kristologinya Walford saya punya. Yesus Kristus Tuhan kita, yang diterpukan yakin itu. Nah, saya belajar dari buku-buku. Buku-buku, termasuk saya punya guru-guru yang banyak. Saya sudah sempat singgung tadi ya. Bukan cuma pendeta Budi Asali, guru saya. Dr. Stanley Paparang dari ACC, itu guru saya juga. Bonar Lumban Raja, kalau saya bermasalah di Yunani, saya WA. Pak Bonar, dia dosen di STI di Medan. Saya juga sering bertanya kepada dosen di Saat, Pak Christian Sulistyo. Kalau saya terbentur suatu teks, saya kirim WA ke dia. Saya bersyukur saya memiliki WA mereka dan mereka orang baik. Jadi saya belajar dari buku-buku teologi dari banyak guru-guru di Indonesia, dosen-dosen STT. Maka apakah dengan demikian walaupun saya tidak sekolah teologi, walaupun saya belum S1 secara formal, lalu saya dilarang untuk bicara teologi? Itu aturan dari mana? Nah, orang seringkali beranggapan seperti itu.
Mereka pernah enteng kan, mentang-mentang tidak sekolah teologi, sudah kita tidak usah dengar. Pak Mangapul bilang begitu, kamu belum sekolah teologi, Albert. Kamu baca ini buku Millard Erickson ya, bagus ya. Saya sudah punya bukunya Erickson kok. Buku teologi Erickson, sistematika Erickson itu ada 3 jilid. Bukunya tebal-tebal. Saya sudah punya semua buku Erickson itu. Lalu apakah saya tidak boleh bicara di YouTube, tidak boleh bicara di Facebook, tidak boleh debat teologi, hanya karena saya belum S1 teologi? Itu aturan dari mana? Jadi kadang-kadang memang orang menganggap remeh seperti itu, Pak Dharma. Tapi menurut saya itu sebuah anggapan yang keliru, yang salah. Walaupun kita tidak sekolah teologi, tapi kalau kita belajar secara serius, kita baca buku-buku, kita punya guru-guru yang membimbing kita, dosen-dosen teologi, tidak masalah kita menyampaikan pengajaran di YouTube, Facebook, seperti ini tidak masalah menurut saya. Seperti itu, Pak.